Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Makfira SR sebagai salah satu perwakilan dari SMA Negeri 1 Takengon yang terletak di Aceh Tengah, Aceh. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, musik kita pada hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Untuk musik di atas, saya sudah mengambil beberapa kata kunci. Yang pertama adalah indeks integritas sekolah, merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian, korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menghasilkan keuntungan. Nah, saya akan memaparkan beberapa latar belakang. Seperti yang kita ketahui, korupsi saat ini benar-benar merajalela di berbagai bagian di dunia. Jika kita mencari tahu mengapa korupsi begitu merajalela, apa sebabnya? Sebab utamanya adalah kurangnya nilai kejujuran, bahkan sama sekali tidak ada nilai kejujuran. Seperti yang kita semua ketahui, kejujuran adalah suatu perilaku yang sangat terpuji, di mana dalam suatu tindakan atau dalam suatu pembicaraan dan lain sebagainya tidak memberikan unsur-unsur yang tidak sesuai dan tidak nyata atau disebut dengan kebohongan. Nah, saya sangat setuju dengan mosi debat kali ini. Jadi, mengapa saya sangat setuju? Yang pertama, sekolah dengan integritas tinggi akan menghasilkan siswa yang lebih berkarakter. Jadi, mengapa saya dapat mengatakan demikian? Karena sekolah dengan integritas tinggi, saya akan mencontohkan seorang pelajar SMP yang akan masuk ke dalam jenjang SMA. Ketika dia masuk ke dalam sekolah dengan integritas tinggi, hal yang dilihat adalah kejujurannya. Karena di mosi kita ya, hal yang paling penting di sini adalah kejujuran dia. Bisa jadi selama tes psikis atau tes akademis akan dilihat kejujurannya terlebih dahulu. Maka dari itu, ketika dia sudah lulus ke dalam sekolah tersebut, tentu sekolah itu akan lebih membina seorang siswa itu menjadi lebih berkarakter, entah itu dari akademis, dari psikis, maupun dari karakternya sendiri, yaitu kejujuran. Dan siswa-siswa yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi tentu akan lebih mudah masuk ke dalam perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Jadi mengapa demikian? Karena negaranya tersebut sudah menetapkan hal itu. Kemudian poin saya yang kedua adalah dengan kejujuran adalah langkah awal untuk mengurangi korupsi. Jadi seperti yang saya katakan pada poin saya yang pertama, siswa dengan kejujuran tinggi itu sangat diperlukan. Mengapa? Jadi setelah menjadi siswa SMA, dia akan beranjak menjadi mahasiswa. Mahasiswa akan beranjak menjadi seorang pejabat, baik itu praktisi hukum, baik itu menteri, baik itu tenaga pengajar, ataupun menjadi seorang yang bergerak di dalam perlindungan negara seperti polisi maupun TNI. Ketika dia sudah memiliki bekal kejujuran sejak dini yang dibina oleh sekolah dengan integritas tinggi tadi, tentu dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang politisi, seorang pengabdi negara yang tidak akan melakukan korupsi. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan, poin pertama terjadi korupsi adalah kurangnya kejujuran. Ketika nilai kejujuran sudah bertambah, tentunya korupsi tersebut juga akan berkurang, bukan? Sedangkan mahasiswa adalah generasi penerus yang akan menentukan kemana dan bagaimana nanti sebuah negeri itu akan terlihat di mata orang banyak. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh sebuah negara yang dinyatakan oleh IMF sebagai negara dengan nomor 1 paling tinggi korupsi di dunia, yaitu Yaman. Jadi Yaman sendiri adalah sebuah tempat, sebuah kota, sebuah provinsi di Jazirah Arab di Asia Barat Daya, yaitu bagian dari Timur Tengah sendiri. Sebenarnya ada beberapa negara lagi, tetapi negara yang paling tinggi yaitu Yaman. Jadi saya akan memberi contoh seorang mahasiswa Indonesia
yang lulus diaman dengan berbekalkan integritas tersebut, yang bernama Muhammad Taufik. Data ini saya lansir dari serambi.com, yang dimana dia mengatakan bahwa dia lulus diaman karena dia memenuhi beberapa syarat, yaitu dengan memiliki integritas kejujuran. Jadi aman saja dengan tingkat korupsinya yang tinggi, yaitu tetap mendahulukan yang namanya kejujuran di negaranya. Dan kakak Muhammad Taufik tadi ketika dia pulang ke Indonesia, alhamdulillah dia menjadi seorang kepala dayah di pesantren yang sangat memberikan manfaat yang besar kepada orang-orang di sekitarnya. Sangat hebat sekali, bukan? Dan itu membuktikan bahwa walaupun dengan korupsi tinggi, ketika ada nilai kejujuran, mahasiswa yang dihasilkan tersebut jauh lebih berkarakter, jauh lebih bermanfaat bagi banyak orang seperti itu. Jadi dilansir dari Serambi juga, ada 1.800 siswa-siswi Indonesia yang pergi ke Yaman, dan alhamdulillah ketika pulang ke Indonesia mereka menjadi karakter yang lebih bermanfaat bagi orang banyak seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya sangat-sangat setuju dengan mosi debat kali ini, karena memang penerimaan mahasiswa baru tersebut harus ditetapkan dengan integritas sekolah tinggi dan integritas kejujuran, supaya berkuranglah korupsi di sebuah negara. Dan saya yakin negara-negara dengan peraturan yang seperti ini, dengan penetapan integritas untuk penerimaan mahasiswa seperti ini, insya Allah akan menjadi sebuah negara yang akan berkurang tingkat korupsinya. Untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.